Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 433. Beberapa saat sebelumnya, pemilik toko Jade Treasury telah memanggil keamanan, berpikir bahwa jika Ningxi tidak mau pergi, dia harus menggunakan kekerasan. Hari ini seharusnya sempurna, tetapi sayang sekali wanita ini terus-menerus menyusahkannya dan bahkan hampir membuatnya menyinggung VIP-nya. Sungguh menyebalkan. Ningxi melirik penjaga keamanan bertubuh kecil yang tidak terlihat begitu tangguh. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, terdengar suara formal yang sopan, "Nona, apakah Anda di sini untuk membeli batu giok?" Ningxi mendongak dan melihat pria parubaya itu. "Ya, benar." "Ada apa ini?" Pria parubaya itu mengangguk hormat. "Bolehkah saya mendapat kehormatan untuk melayani Anda?" Ningxi kembali menatap pria itu, memperhatikan nada bicara dan sikapnya yang waspada. Dia berasumsi bahwa pria itu adalah pekerja di sini, jadi dia melanjutkan, "Kurasa tidak, bosmu baru saja mengatakan bahwa tidak ada cukup staf untuk melayani pelanggan, jadi dia tidak akan menjual batu giok murah ini lagi." Mendengar kata-kata itu, lelaki parubaya itu berbalik dan menatap pemilik toko. Kaki pemilik toko itu gemetar, dan dia menyeka butiran keringat di dahinya sambil tetap diam. Petugas keamanan tadi mundur selangkah dan bersandar ke tembok, berusaha membuat dirinya terlihat seperti orang yang pendiam. Pria parubaya itu menoleh ke Ningxi, berhenti sejenak untuk berpikir sebelum berkata, "Memang benar ada pilihan lain juga, meskipun profil pelanggan umum di Jade Treasury adalah mereka yang berada di kelas di atas rata-rata, kami sangat peka terhadap kebutuhan pelanggan kami. Batu giok ini harus disingkirkan dari pajangan karena cacat. Mohon maafkan kami. Apakah tindakan melepas batu giok dari meja pajangan bukan tindakan pemilik untuk menyenangkan Suimo? Sekarang penjelasan pekerja ini adalah bahwa batu giok itu cacat." Ningxi masih terburu-buru untuk mendapatkan hadiah itu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan hanya mengangguk. "Oh, kalau begitu aku akan pergi ke tempat lain saja." Dia lalu berbalik untuk pergi. Pria parubaya itu menghentikannya. "Tunggu. Nona, maksud saya, selain barang-barang cacat ini, kami punya sesuatu yang lebih cocok untuk Anda." Dia lalu memberi isyarat kepada dua pria muda di belakangnya. Mereka berdua masing-masing memegang sebuah koper hitam, dan setelah diberi aba-aba, mereka membuka koper mereka bersama-sama, mengangkat koper itu setinggi dada dengan tangan mereka untuk dipamerkan di hadapan Ningxi. Pria parubaya itu memberi isyarat kepada Ningxi untuk melihat lebih dekat barang-barang itu dan menjelaskan, "Ini adalah beberapa barang pengganti yang baru saja kami dapatkan. Coba lihat dan lihat apakah ada yang Anda suka." "Kebetulan sekali," kata Ningxi, terkejut dan senang. "Memberikan yang terbaik kepada pelanggan adalah prioritas utama kami," jawab pria parubaya itu dengan serius. Ningxi melihat-lihat barang-barang itu dan meskipun dia tidak begitu paham tentang batu-batu mulia, dari penampilannya saja dia bisa tahu bahwa batu-batu giok ini jelas berkualitas lebih baik. Dia bergumam, "Kelihatannya memang lebih bagus daripada yang kulihat tadi." Ketegangan menghilang dari tubuh lelaki itu dan dia bertanya, "Asalkan kamu merasa puas. Bolehkah aku tahu apa yang kamu cari? Apakah untuk dirimu sendiri atau untuk orang lain? Aku bisa memberimu beberapa pendapat sebagai referensi." Melihat pria parubaya itu melayani Ningxi dengan penuh perhatian, Liang bikin merasa tidak senang. "Pemilik, ada apa dengan pekerja Anda? Apakah mereka mencoba untuk mendapatkan sisi baiknya? Itu hanya masalah kecil di sana. Apakah itu benar-benar sepadan?" Sungguh dangkal. Seperti dia belum pernah melihat uang sebelumnya.